Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik, praktis, sederhana, tetapi bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, ulasan ini saya beri judul, bagaimana seandainya pesulap merah atau Marcel Radival membongkar pelayanan mujizat Pastor Andi Simon. Ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelumnya saya rindu menunjukkan satu cuplikan video yang menarik untuk kita sebelum saya memberikan beberapa catatan dan ulasan terkait dengan judul ini, bagaimana seandainya pesulap merah Marcel Radival membongkar pelayanan mujizat Pastor Andi Simon. Mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Saya akan siapkan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau sedang terjadi berita viral, pesulap merah ini membongkar semua tipu-tipu pelayanan kesembuhan yang berkedok agama. Seandainya pesulap merah membongkar pelayanan Pastor Andi Simon, hari-hari ini sedang viral tentang orang-orang yang berkedok agama dengan tipu-tipu melakukan mujizat. Ya, lagi viral ada pesulap merah kah dengan membongkar semua tipu-tipu orang-orang yang berkedok agama yang seolah-olah melakukan mujizat, padahal itu adalah trik sulap atau tipu-tipu sembuh, padahal tidak, tipu-tipu seperti ada mujizat, padahal dibuat-buat. Apakah Pak Denny dan Pastor Andi Simon dalam timnya itu pernah juga dituduh sebagai orang yang berkedok agama yang tipu-tipu melakukan mujizat? Silakan Pak Denny. Ada yang dalam tanda kutip mungkin saya bisa katakan menuduh, tetapi tuduhannya itu tidak berdasar. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang lagi viral, ada suatu perkumpulan yang dikatakan menipu. Karena itu kalau ada unsur tipuan, itu berarti ada unsur nominal. Dan di dalam pelayanan Pastor Andi dan tim, baik juga dalam penggembalaan Pastor Yusa dan YHS secara umumnya, kami melayani bukan atas dasar nominal. Kami melayani karena dasar kasih Kristus. Jadi beberapa waktu yang lalu itu yang mengatakan ada tipuan, ada menjual nama Tuhan Yesus, itu terpental karena tidak ada unsur yang dikatakan itu penipuan. Maka pada saat itu kami sebagai tim melaporkan akun tersebut ke Polda Kalimantan Timur, dan dia sudah memenuhi unsur karena mengatakan Pastor Andi Simon seorang penipu. Dia tidak bisa buktikan karena kalau dia menjual berarti ada nominal. Nah, pada saat kami laporkan, orang itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tahanan. Tetapi oleh karena perbuatan kasih Kristus, sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, Pastor Andi memaafkan dia, dan akhirnya kasus itu sudah selesai. Oke, puji Tuhan. Ya, setuju diampuni. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan supaya berapa kali kita mesti mengampuni, 70 kali 7 kali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi
Apa yang disampaikan Pak Denny tadi adalah kebenaran bahwa kalau tipu-tipu itu pasti ada nominalnya, ada materi. Tetapi di dalam pelayanan Pastor Andi Simon dan tim memang tidak pernah meminta imbalan materi dan lain sebagainya, semua dilakukan dengan kasih dan tidak ada trik sulap, tidak ada trik tipu-tipu, tetapi hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Wah, luar biasa, luar biasa. Apakah penutupan itu karena ada pemikiran atau tuduhan bahwa Pastor Andi Simon pelayanannya itu kesembuhannya adalah tipu-tipu? Mengarah ke sana tidak ada tes terusan. Jadi memang ada satu titik yang mengatakan dari pihak lingkungan bahwa pelayanan ini khususnya ibadah itu belum diperbolehkan. Ya. Tetapi kita terus berdoa bahwa lingkungan yang ada tetap Tuhan bisa ubah hati mereka sehingga persoalan yang ada bisa diredam, dan saya percaya beberapa waktu ke depan pelayanan akan dibuka kembali dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau sedang terjadi berita viral, pesulap merah ini membongkar semua tipu-tipu pelayanan kesembuhan yang berkedok agama, seandainya pesulap merah membongkar pelayanan Pastor Andi Simon, pasti tidak akan ketemu ada tipu-tipu di sana, tetapi kejujuran, Justru itu Pak. kebenaran. Kalau yang tadi mungkin saya bisa Oke. katakan pesulap merah akan Ya, kalau didatangkan pesulap merah pasti tidak akan ketemu ada tipu-tipu di sana, Pak Denny ya. Puji Tuhan. yes, saya sangat percaya. Oke. Dan jangan-jangan nanti dia terima Tuhan Yesus. Iya, iya, iya. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan, sekaligus mendengarkan diskusi hangat serta menarik antara hambanya Pastor Senior Yusak Hadi Suswantoro bersama dengan Pastor Denny Simon. Perlu saya sampaikan kepada kita, Pastor Denny Simon ini adalah adik dari Pastor Andi Simon. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memang fakta yang tidak bisa dipungkiri. Akhir-akhir ini sedang merebak tipu-tipu mujizat kesembuhan berkedok agama. Dan saya sangat tertarik memperhatikan sepak terjang dari saudara kita pesulap merah Marcel Radival. Beliau memiliki spesifikasi dengan maksud dan tujuan membongkar praktek perdukunan yang mengatasnamakan agama, sehingga benar-benar agama tidak diperalat untuk sesuatu yang salah, negatif, dan tidak bertanggung jawab. Baru-baru ini cukup viral di media sosial bagaimana adanya saling jawab antara Gus Samsudin dengan pesulap merah atau Marcel Radival. Bahkan yang sangat menarik perlu kita soroti, saudara kita Marcel Radival atau pesulap merah sampai mendatangi tempat di mana Gus Samsudin ada dengan maksud dan tujuan untuk pembuktian. Saudara dikasihi Tuhan, tapi ternyata perjalanan untuk mengarah kepada pembuktian itu belum terrealisasi dan terlaksana sampai sekarang. Bahkan informasi terbaru, karena merasa dirugikan, maka Gus Samsudin pun memberikan laporan. Saya belum mengikuti update terbaru tentang hasil dari pelaporan ke pihak yang berwajib dari Gus Samsudin tersebut. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika tadi hambanya
Pastor senior Yusak Hadiswantoro berkata, kalau seandainya pesulap merah membongkar pelayanan Pastor Andi Simon, pasti tidak ada ketemu tipu-tipu. Bahkan sampai Pastor Denny Simon berkata, kalau sampai misalnya datang dengan maksud dan tujuan membongkar, jangan-jangan nanti justru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasih Tuhan, hal pertama-tama yang ingin saya sampaikan dan tegaskan. Saya yakin dan percaya bahwa Pastor Andi Simon dan tim, mereka melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan menurut keyakinan dan kepercayaan mereka. Mujizat, keajaiban, kesembuhan yang terjadi, mereka yakini itu sungguh-sungguh bersumber dari Tuhan. Oleh karena mereka yakin sungguh-sungguh itu bersumber dari Tuhan, dengan ciri khas pelayanan doa kesembuhan in Jesus name, di dalam nama Yesus, maka saya memberikan usul, masukan, dan saran untuk membuktikan rasa penasaran dari orang-orang yang kontra selama ini terkait dengan pelayanan doa kesembuhan in Jesus name dalam nama Yesus yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Biar kiranya kalau pesulap merah atau saudara kita Marcel Radipal menyaksikan, mendengarkan ini, supaya beliau juga meluangkan waktu, memberikan kesempatan untuk datang ke Geraha YHS Tribun Healing Center Jalan Marta Dinata yang ada di Balikpapan. Ketemu langsung sehingga bisa dibuktikan rasa penasaran orang-orang yang selama ini tidak percaya bahwa itu benar-benar mujizat murni, mujizat sejati yang mana merupakan bagian dari karunia yang Tuhan percayakan kepada hambanya Pastor Andi Simon. Bisa dibuktikan, silahkan. Jadi bukan hanya pesulap merah atau Marcel Radipal ini membongkar kedok dari praktek perdukunan yang berkedok agama, tidak hanya dalam konteks yang selama ini dikerjakan beliau, agama tertentu, tapi agama di luar daripada agama tertentu itu, agama Kristen pun silahkan. Praktek-praktek kesembuhan yang benar-benar diyakini oleh orang-orang yang melakukannya, mengerjakannya dengan dasar keyakinan, itu bagian dari karunia Tuhan. Biar diuji dengan ilmu yang dimiliki oleh pesulap merah, sehingga rasa penasaran dari orang-orang yang skeptis, orang-orang yang ragu, boleh terjawab dan dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang dalam posisi menolak mujizat dalam konteks ulasan pembahasan ini. Terus terang secara pribadi, baik itu dari pengalaman pelayanan, termasuk juga bersumber serta bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Saya tetap meyakini bahwa mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan masih tetap berlaku sampai sekarang. Argumentasi saya ada kemiripan seperti yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, termasuk juga saya pikir Pastor senior Yusak Hadiswantoro dan juga Pastor Denny Simon. Kalau seseorang sudah menolak adanya mujizat, keajaiban saat ini terjadi, itu sama saja dengan merendahkan, mengerdilkan, mengecilkan kuasa Tuhan. Kita tahu Alkitab berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan selama-lamanya. Bukan hanya doktrin ajaran tentang Yesus yang tidak berubah, tapi saya yakin dan percaya, baik itu kasih, kebaikan, mujizat, keajaiban, kuasanya masih tetap real, konkret terjadi sampai sekarang. Tapi keajaiban mujizat itu terjadi bukan karena kuat, gagah, kekudusan, kesucian, kesalehan, kesempurnaan dari kita yang menjalankan amanat itu. Tetapi semua tergantung secara mutlak oleh kasih karunia Bapa, oleh karena kuasa Tuhan yang dianugerahkan, dipercayakan. Tugas kita hanya melakukan, mengerjakan, tapi kuasa itu sumbernya tetap dari Tuhan kita yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ada pertanyaan, apakah sampai saat ini Geraha YHS
Tribun Healing Center belum dibuka ke publik. Itu ditutup oleh karena adanya indikasi atau petunjuk tipu-tipu berkedok agama dalam pelayanan kesembuhan. Maka hambanya Pastor Denny Simon menjawab dengan tegas, tidak ada kaitan sama sekali dengan hal itu. Tetapi oleh karena memang ada di lingkungan terdekat yang belum membuka akses untuk diadakan pelayanan di sana, terlebih khusus terkait dengan ibadah. Dalam konteks ini, karena memang sudah lebih dari 3 bulan itu ditutup Geraha YHS, bangunannya puji Tuhan luar biasa, Tuhan tolong dalam membangun, termasuk juga Tribun Healing Center, supaya orang-orang yang datang ke sana bisa berteduh, menanti untuk didoakan, doa kesembuhan di dalam nama Yesus. Ternyata belum bisa difungsikan sekarang karena masih ada rekomendasi yang ditunggu dari kelompok dari FKUB, dari RT dan seterusnya. Kita sudah tahu ada itu di kanal YouTube dari Pastor Andi Simon TV. Kita doakan supaya oleh kemurahan kebaikan Tuhan boleh segera terbuka jalan yang terbaik sehingga pelayanan hambanya Pastor Andi Simon secara khusus di Geraha YHS Tribun Healing Center boleh berfungsi secara efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Kita doakan bersama Bapak Ibu Saudara supaya kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar boleh terrealisasi, terlaksana di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Secara khusus, Alkitab memberikan kepada kita informasi dan data yang akurat bahwa keajaiban itu, mujizat itu masih ada. Saya bacakan beberapa ayat untuk kita meneguhkan keyakinan kita. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat-ayat ini ketika para murid menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tolong diperhatikan ya. Ayat ini seringkali disalahartikan, disalah mengerti oleh orang-orang di luar sana yang berbeda keyakinan dengan orang-orang Kristen. Mereka berpikir bahwa ayat ini adalah ayat yang menunjukkan, mengkonfirmasi. Ayo kita gagah-gagahan, ayo kita bertanding. Kalau Alkitab benar, kalau Yesus benar, maka buktikanlah minum racun maut tidak akan mati. Itu baru benar, ini Alkitab, kitab suci, ini dari Tuhan. Kira-kira begitu. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebenarnya ayat-ayat ini menjawab pertanyaan itu, tapi ada orang-orang di luar sana yang memiliki pikiran yang sempit, dangkal, dan miskin. Mereka mencoba mengartikan Alkitab menurut kemauan mereka, selera mereka, kehendak mereka. Bahkan yang paling aneh Bapak Ibu Saudara, mereka sudah punya kesimpulan tentang isi ayat ini, bahkan isi Alkitab, dan mereka berpikir itulah yang menjadi kesimpulan kita. Kalaupun kita berkata itu bukan kesimpulan kita, mereka memaksa kita untuk mengikuti kesimpulan pengertian pemahaman mereka tentang doktrin ajaran kekristenan. Saya kasih tahu, itu adalah hal yang sangat keliru dan salah, menyesatkan. Ayat ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya sampaikan kepada kita, ada kaidah yang sangat basic dan mendasar ketika kita mempelajari Alkitab. Teks tidak boleh lepas dari konteks. Saya pernah mendengar dari orang-orang beragama keyakinan lain. Ada asbabul nuzul. Asbabul nuzul artinya sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya ayat tersebut. Alkitab juga demikian. Jadi ada sebabnya, ada konteks. Ayat ini tidak boleh dipenggal secara berdiri sendiri dan lepas dari konteks. Ayat ini berbicara tentang ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada para rasul. Para rasul yang dimaksud adalah 11 rasul, karena tidak lagi termasuk Yudas Iskariot yang sudah pergi gantung diri, bunuh diri. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini berbicara tentang menjalankan tugas yang seringkali orang Kristen sebut
Great Commission artinya menjalankan amanat agung. Dalam rangka menjalankan amanat agung, Tuhan tidak hanya memberikan perintah kepada kita, tapi Tuhan juga menyertai kita dengan tanda-tanda yang menyertainya dalam konteks memberitakan Injil. Injil itu kabar baik, Injil itu evangelion, kabar yang menyelamatkan, kabar yang memulihkan, kabar yang membebaskan, kabar yang memerdekakan, kabar yang menyembuhkan. Dan terutama yang tertinggi, yang prioritas adalah kabar yang menyelamatkan manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Saudara dikasihi Tuhan. Nah, setelah mereka melakukannya, ada janji Tuhan, janji penyertaan. Janji akan disertai dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Jadi mereka menjalankan perintah Yesus. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat yang ke-17 tadi berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Dan ketika para murid itu pergi memberitakan Injil, Tuhan turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda apa? Ya, kalau kita melihat nanti di Kisah Para Rasul, yang lumpuh berjalan 38 tahun, yang tiap-tiap hari diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Maka kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia pun berdiri, melonjak kegirangan dan memuliakan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul juga suatu ketika, Paulus dan rombongan sampai ke sebuah pulau. Di sana mereka karena kedinginan, dibuatlah api unggun, maka keluarlah ular yang berbisa. Dan dipagu tangan Paulus. Orang berpikir, waduh, orang ini barangkali penjahat. Baru sampai di tepi pantai sudah langsung dipagut ular. Tapi ternyata Paulus menghempaskan ular berbisa itu dari tangannya. Dan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Jadi terbukti. Bukan sengaja memegang ular, tidak. Tapi kalau terjadi sesuatu oleh kehendak Tuhan, proteksi Tuhan, maka tergenapi firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Orang-orang percaya siapa? Orang-orang percaya yang pertama adalah para rasul saat itu. Dari para rasul turun kepada murid-murid para rasul. Dari murid-murid para rasul turun kepada murid-muridnya. Dari murid-muridnya turun kepada murid-muridnya. Sampai kepada saudara dan saya. Jadi firman ini relevan, kontekstual sampai sekarang. Tetapi semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Karena apa? Karena di dalam doa kami pun jelas. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi doa kita ketika berdoa bukan memaksakan supaya apa yang kita mau jadi. Tidak. Doa itu adalah menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Karena apa? Karena kita tahu bersama, kita yakin bersama. Kehendak Bapa itulah yang terbaik, yang sempurna bagi kita semua. Satu lagi ayatnya saya tunjukkan. Yohanes 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Meminta sesuatu kepada Yesus di dalam namanya, Yesus berkuasa menjawab doa. Makanya orang-orang di luar sana yang punya keyakinan, yang ngotot terus, merasa diri paling benar, mana ada di dunia ini punya kuasa menjawab doa. Punya kuasa mengampuni dosa, punya kuasa memberi hidup yang kekal, sudah punya keberadaan sebelum Abraham ada, sudah punya keberadaan sebelum dunia ini diciptakan. Yesus dalam keberadaan sebagai firman sudah punya praeksistensi di dalam diri Bapa Allah itu sendiri. Saudara, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa,
Saudara dan saya tidak dibatasi oleh ruang, jarak, masa, waktu tertentu. Barang siapa saja yang percaya kepada Yesus, maka ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pertanyaan saya, selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di dunia ini, pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Tentunya ada perbedaan antara kita dengan Yesus. Tidak mungkin pekerjaan menjadi juru selamat, mati di kayu salib, menjadi bagian kita. Itu eksklusif, menjadi bagian mutlak dari Yesus, Sang Firman yang telah nujul turun menjadi manusia. Tapi banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan oleh Yesus. Termasuk di dalamnya terkait dengan mujizat. Sampai Rasul Yohanes menuliskan, kalau semua dituliskan tanda-tanda dan mujizat yang diperbuat oleh Yesus, maka sepertinya seluruh kitab di dunia ini tidak akan muat untuk memuatnya. Saking banyaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat-mujizat tanda-tanda dalam Alkitab ini belum ada apa-apanya. Tapi memang fokus utama dari Alkitab ini dituliskan oleh ilham Roh Kudus. Bukan untuk memaparkan kelengkapan mujizat. Tapi apa yang telah tertulis sebagai bagian dari mujizat, tanda-tanda Yesus sudah cukup bagi kita meyakinkan bahwa Yesus berkuasa atas segalanya. Fokus utamanya adalah mengembalikan keselamatan manusia yang telah rusak oleh dosa kepada rancangan semula seperti sedia kala sebelum jatuh ke dalam dosa. Yesus datang yang terutama untuk mencari, menyelamatkan yang terhilang. Siapa yang terhilang? Saudara-saudara yang belum terbuka percaya menerima Dia sebagai Lord, Kurios, Tuhan, penguasa, juru selamat dalam hidup kita masing-masing. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya punya pengertian khusus tentang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Salah satu di antaranya adalah media sosial, dunia internet yang sudah begitu maju, begitu pesat berkembang saat ini. Di zaman Yesus tidak ada internet. Kalau Yesus melayani misalnya di pantai Danau Genesaret, Yesus tidak ada di tempat lain dalam keberadaannya sebagai manusia saat itu. Konteks Yesus berbicara saat itu dalam keberadaan sebagai manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar artinya jangkauannya lebih luas. Saya menyampaikan firman dari sini, Bapak Ibu Saudara, dari rumah masing-masing bisa menikmati, menyaksikan, bahkan dikuatkan, diteguhkan, dicerahkan. Ajaib bukan? Lebih besar. Tapi saya melakukan ini demi nama Yesus dan dalam nama Yesus. Tidak mungkin saya ada apa-apanya kalau bukan karena nama Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dikasihi Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengajar. Berarti kita bisa mengajar. Melakukan mujizat. Kita bisa melakukannya oleh kehendak Bapa. Saudara dikasihi Tuhan. Kita tahu dalam Alkitab yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, buta melihat, kusta menjadi tahir. Orang yang sudah mati berbau busuk 4 hari dalam kubur. Lazarus, Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Pemuda di Nain sudah diusung siap untuk dikuburkan di luar pintu gerbang kota. Maka berpapasan rombongan Yesus dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya bersama dengan rombongan yang berduka yang mau keluar dari kota Nain, dan Yesus serta rombongan mau masuk ke kota Nain. Di tengah jalan mereka berpapasan. Yesus berkata kepada ibu itu, "Ibu, jangan menangis." Setelah itu Yesus mendekati usungan itu dan para pengusung pun stop, berhenti. Yesus akhirnya berkata kepada pemuda itu, "Hai anak muda, bangunlah." Gak ada berdoa berteriak, "Kalau seijinmu ya Bapa, seijinmu ya Allah, biarlah engkau bangkitkan orang ini." Tidak. "Hai anak muda, bangunlah." Maka anak muda itu pun bangun. Dia hidup kembali seperti sedia kala. Saudara dikasihi Tuhan, kesaksian dalam sepanjang sejarah gereja banyak sekali keajaiban dan mujizat. Salah satu di antaranya adalah Smith Wigglesworth sampai digelari oleh para penulis dari kisah hidup beliau sebagai rasul iman. Luar biasa. Seseorang pahlawan iman. Karena apa? Dari literatur yang saya baca, oleh kehendak Bapa, itu perbedaannya kita dengan Yesus. Kalau Yesus dari otoritas diri sendiri bisa menyembuhkan, bisa meneduhkan angin yang kencang, badai yang berkecamuk, "Hai angin, redalah, hai danau, tenanglah." Wow, luar biasa sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau kita berdoa atas nama Yesus
di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang menebus, nama yang mengampuni, nama yang menghadirkan mujizat dan keajaiban dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita bisa melakukannya oleh karena kasih karunia Bapa, oleh karena perkenanan Roh Kudus, oleh karena kuasa nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi balik kepada tema ini. Mau saya sampaikan. Kalau misalnya pesulap merah, Marcel Radival menyaksikan, mendengarkan apa yang saya bahas ini. Pastor Andi Simon dan tim, mereka siap untuk menyambut kedatangan dari pesulap merah, Marcel Radival, untuk datang ke Geraha EHS, Tribun Healing Center, Jalan Marta Dinata yang menjadi sentral pusat dari pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Mereka sedikit pun sejauh rambut pun, saya yakin itu tidak ragu ketika datang mau mencoba untuk menguji, membongkar apakah ada tipu-tipu, apakah seperti yang dikatakan oleh seorang teolog Kristen bahwa apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon adalah praktek perdukunan. Benarkah praktek perdukunan? Silakan saudara kita pesulap merah yang sudah punya gelar, saya lihat sertifikatnya sampai ada 2, terkait dengan bagaimana membongkar tipu-tipu kesembuhan, mujizat, berkedok agama. Silakan datang. Mereka tidak akan takut untuk didatangi. Mereka akan buktikan bahwa kuasa Yesus memang benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang mereka yakini dan percayai. Tidak panjang lebar Bapak Ibu Saudara, kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menuliskan komentar, baik yang positif maupun negatif. Memang puji Tuhan saya bangga dan senang dengan laman ini. Selalu digandrungi dan digemari oleh orang-orang saudara-saudaraku seiman, sesama tubuh Kristus, orang percaya, murid Kristus, gereja Tuhan. Tapi juga ada orang-orang di luar sana. Saya sangat bangga dan senang karena ada yang suka masuk ke sini. Biarlah ini menjadi kesempatan saya memberitakan kebenaran yang memerdekakan, sehingga mata hati, mata rohani orang-orang yang belum percaya menerima Yesus sebagai Lord, Kurios, penguasa, junjungan, Gusti dalam hidupnya. Roh Kudus bekerja mencelikan mata hati, mata rohaninya, sehingga terbuka untuk ditebus, diselamatkan, diampuni, bahkan dikaruniakan sebagai anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Sekian pertemuan kita, sebuah kehormatan bisa menyampaikan ini. Terima kasih untuk hambanya Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro. Permisi hambanya, saya sudah mencuplik videonya. Demikian juga untuk saudaraku Bapak Pastor Denny Simon, termasuk juga sehat-sehat selalu Pastor Andi Simon bersama dengan tim. Tuhan terus pakai secara efektif, efisien, optimal, maksimal untuk melebarkan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.